Halo, perkenalkan nama saya Nuris. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pembuatan aplikasi pengingat momen pegawai menggunakan bahasa pemrograman C++. Alasan saya membuat program ini adalah ketika dalam sebuah perusahaan yang ingin menciptakan budaya kerja yang baik, menghargai dan merayakan momen spesial pegawai tentunya menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini dapat menjadi wujud dari perhatian perusahaan kepada para pegawainya. Walaupun terkesan sepele atau sederhana, ucapan selamat ulang tahun kepada pegawai maupun perayaan kecil bagi pegawai yang akan pensiun dapat membangun suasana kerja yang lebih positif. Namun, tanpa adanya media untuk memberikan informasi tersebut, momen pegawai bisa saja terlewat. Maka dari itu diperlukan sebuah aplikasi untuk mengetahui pegawai yang akan berulang tahun maupun yang akan pensiun. Tujuannya adalah aplikasi ini dirancang untuk merayakan momen penting dalam kehidupan para pegawai, yaitu hari ulang tahun dan masa pensiun. Dan fokus pada pencatatan yang mencantumkan tanggal lahir dan tahun masuk pegawai. Aplikasi ini bertujuan memberikan informasi tentang kapan seorang pegawai ulang tahun atau akan pensiun. Alasan lainnya adalah agar manajemen dapat menyiapkan sebuah kejutan kecil atau perayaan kecil untuk memperingati momen pegawai tersebut. Berdasarkan informasi dari aplikasi ini, harapannya dengan wujud perhatian dari perusahaan dapat meningkatkan rasa bahagia pada karyawan sehingga motivasi dalam bekerja pun dapat turut meningkat. Dasar teori yang digunakan pada aplikasi ini akan menggunakan perulangan, struct, array, sorting algoritma untuk mengurutkan data ya pegawai ditampilkan berdasarkan tahun masuk. Searching algoritma digunakan untuk mencari data pegawai berdasarkan nama, kemudian stub, pointer, modular fungsi, dan prosedur untuk meringkas beberapa script supaya dapat dipanggil ulang. Kemudian linked list. Referensi yang saya gunakan adalah dari W3 School dan Gigs for Gigs. Berlanjut untuk kode pengkodean. Jadi kita memulai dengan mendefinisikan strak pegawai yang terdiri dari nama, tanggal lahir, tahun masuk, alamat atau domisili. Kemudian selanjutnya adalah fungsi yang akan digunakan untuk memanggil data pegawai untuk ditampilkan di konsol. Kemudian fungsi untuk uppercase, jadi supaya apa yang diinputkan kita nanti akan dibaca huruf besar semua. Berlanjut di kelas linked-nya, yang pertama adalah fungsi untuk menambah data. Selanjutnya adalah sorting data. Ini nanti digunakan atau dipanggil ketika memanggil fungsi lihat data. Jadi di sini ketika kita datanya tidak kosong, maka data yang ada akan diurutkan terlebih dahulu berdasarkan tahun masuk. Setelah dilakukan sorting, data kemudian akan ditampilkan. Jadi memanggil fungsi display pegawai tadi untuk menampilkan semua data. Kemudian fungsi selanjutnya adalah untuk mengecek ulang tahun pegawai. Di sini
data yang akan ditampilkan adalah pada bulan berjalan. Jadi program akan mengambil data bulan saat ini terlebih dahulu. Kemudian dalam fungsi perulangan ini ketika bulan sekarang sama dengan bulan pada data yang diambil dari tanggal lahir pegawai, maka akan ditampilkan. Jika tidak ditemukan, maka akan muncul informasi bahwa tidak ada pegawai yang berulang tahun pada bulan ini. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengecek pegawai yang akan pensiun. Di sini eh, karena pensiun itu perlu persiapan, sehingga saya menampilkan pegawai yang pensiun dalam 1 tahun berjalan atau tahun ini. Hampir sama seperti mengecek pegawai yang berulang tahun, yaitu mencari tahun sekarang. Kemudian dalam perulangan akan mencari seluruh data di mana berdasarkan tanggal lahir, jika usianya pada tahun ini melebihi atau sama dengan 55, maka akan ditampilkan. Data tersebut adalah data pegawai yang akan pensiun. Jika tidak ditemukan, maka akan ada pemberitahuan tidak ada pegawai yang akan pensiun. Kemudian selanjutnya adalah fungsi untuk mencari data. Nah, di sini fungsi akan dijalankan untuk mencari data pegawai berdasarkan nama. Dan di sini kita memanggil fungsi itu uppercase. Jadi apapun yang intinya input tidak case sensitif, sehingga kita mau input besar kecil akan ditemukan datanya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi menghapus data. Di sini alurnya adalah mencari dulu pegawai yang di input atau ingin dicari. Jika data tersebut ditemukan, maka akan dihapus. Kemudian ini adalah program utamanya. Di sini nanti akan menampilkan ada 7 menu, mulai dari tambah data hingga selesai. Pada opsi case pertama, ini adalah fungsi untuk menginputkan data pegawai. Kemudian case kedua untuk melihat data pegawai. Case 3 untuk melihat pegawai yang berulang tahun. Yang keempat, case 4 untuk mencari pegawai yang akan pensiun. Kemudian case 5 adalah untuk searching pegawai. Kemudian case 6 adalah untuk menghapus data pegawai. Sedangkan ketujuh adalah program selesai. Untuk dalam membuat program ini saya menggunakan apa IDE dari Microsoft Visual Studio 2022. Adapun skrip lengkapnya kami cantumkan di PDF. Mungkin kita selanjutnya untuk mendemokan aplikasi.
Jadi ini adalah tampilan awalnya. Di sini kita akan coba untuk menginputkan data pegawai terlebih dahulu. Kita akan menginputkan tiga data. Yang pertama adalah bebas saja, tanggal lahir. Ini data pertama yang akan kita inputkan adalah Andi. Untuk menu daftar pegawai nanti akan diurutkan berdasarkan tahun masuk. Jadi kita input lagi tambahan. Mungkin langsung saja untuk agar nanti bisa menampilkan data pegawai yang akan ulang tahun. Kita tambahkan yang berulang tahun pada bulan ini, bulan Februari. Tahun masuknya agar ini nanti ada di atasnya Andi tadi, berarti kita harus mencantumkan tahunnya yang lebih. Nah, kita tambahkan juga data untuk pegawai yang pensiun. 1968 kurang lebih 50 akan berusia 56 tahun ya pada tahun ini. Oke, kita sudah menginputkan tiga data. Kita pastikan kita lihat daftar data pegawai. Ya, datanya sudah muncul semua, di mana data di sorting berdasarkan tahun masuk. Jadi sudah berurutan. Kita tadi awal menginputkan pertama adalah Andi, tapi ketika kita tampilkan ada di record kedua karena tahun masuknya lebih awal Ayu. Kita kemudian melanjutkan untuk cek apakah fungsi ulang tahun mencari ulang tahun pegawai berfungsi. Uh, Bulan ini adalah bulan Februari, jadi jika kita pilih tiga harusnya nanti yang muncul adalah Ayu. Muncul adalah Ayu karena berulang tahun bulan Februari. Kemudian untuk pensiun seharusnya yang muncul adalah 5. Ya, karena tahun tanggal lahirnya adalah tahun 1968, kurang lebih 56 tahun pada tahun ini. Jadi masuk ke kategori pegawai yang akan pensiun. Kita coba menggunakan fungsi pencarian data pegawai. Karena tadi kita sudah menggunakan fungsi uppercase juga, maka kita bebas saja. Misal kita cari Andi tadi, A-nya kecil juga, ya datanya muncul. Meskipun kita pakai huruf kecil semua, tidak case sensitif karena kita menggunakan fungsi uppercase. Selanjutnya adalah hapus data pegawai. Kita hapus Andi. Ya, data berhasil dihapus. Kita lihat kembali data pegawai keseluruhan. Ya, atas nama Andi sudah tidak ada. Oke, selesai. Program selesai. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin masih perlu banyak perbaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.